Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Fauzul Ula dengan NIM 202053212. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Jurnal Umum Dasar Akuntansi. Baik, yang pertama itu ada fungsi jurnal. Fungsi jurnal itu terdiri dari beberapa fungsi lainnya. Yang pertama ada fungsi analisis, yang kedua ada fungsi pencatatan, yang ketiga ada fungsi historis. Fungsi analisis menentukan perkiraan yang didebet dan perkiraan yang dikredit serta jumlahnya masing-masing. Fungsi pencatatan mencatat transaksi keuangan dalam kolom debet dan kredit serta keterangan yang perlu. Dan fungsi historis mencatat aktivitas perusahaan secara kronologis. Yang selanjutnya ada jurnal. Jurnal adalah catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan rekening yang akan didebet atau dikredit disertai jumlahnya masing-masing dan referensinya. Yang selanjutnya ada bentuk jurnal. Bentuk jurnal itu seperti ini. Ada tanggal, ada rekening atau keterangan, ada ref, ada debit, dan ada kredit. Ini bentuk lain dari jurnal-jurnal atau bentuk lain dari jurnal umum. Bentuknya seperti ini. Ada lagi seperti ini. Toko Bangunan Jaya Abadi Jurnal Umum periode 31 Agustus 2007. Dan ini bentuk tabelnya. Misalkan di sini kasusnya pada tanggal 1 Januari 2002, Tuan Raka menyetorkan uang ke PT Haji Mumpung sebesar 500 juta sebagai setoran modal. Jadi di sininya itu kasnya bertambah 500 juta dan modalnya bertambah 500 juta karena Tuan Raka itu menyetorkan uangnya ke PT Haji Mumpung sebagai setoran modal. Nah, di sini berarti penulisannya kalau menggunakan huruf T, kasnya 500 juta, kemudian modal Tuan Rakanya 500 juta. Di sebelah kiri kasnya 500 juta dan modalnya di sebelah kanan 500 juta. Kemudian kalau dimasukkan ke dalam tabel, berarti misalkan kas, akunnya kas. Di sini masukkan akunnya kas. Kemudian 500 jutanya ini dimasukkan ke dalam debit. Yang selanjutnya modal Tuan Raka dia termasuk akun. Dan 500 jutanya ini dimasukkan ke dalam kredit. Jadi misalkan ini seperti huruf T. Jadi di sebelah kiri ini kas dan sebelah kanan ini modal tuannya Raka. Yang selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2002, perusahaan membeli sebuah mobil seharga 150 juta secara tunai. Jadi di sininya itu kendaraannya bertambah sebesar 150 juta dan kasnya berkurang 150 juta karena dia membeli kendaraannya secara tunai. Jadi kalau misalkan dimasukkan ke dalam huruf T, dia menjadi kendaraannya di sebelah kiri 150 juta dan kasnya di sebelah kanan 150 juta. Jika dimasukkan ke dalam tabel, kendaraannya masuk ke dalam akun. Kemudian debitnya 150 juta karena dia di sebelah kiri dan kasnya dia masuknya ke kredit yaitu sebesar 150 juta. Selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2002 membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Karena dia membeli mesin fotokopi seharga 50 juta, berarti peralatannya bertambah 50 juta dan hutangnya bertambah 50 juta karena dia membeli secara kredit. Jadi jika dibikin laporannya berarti peralatannya sebelah kiri 50 juta dan hutang dagangnya sebelah kanan 50 juta. Lalu dimasukkan ke dalam tabel akunnya peralatan, kemudian debitnya 50 juta dan hutang dagang masuknya ke kredit sebesar 50 juta. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2002 dibayar beban telepon sebesar 1 juta. Jadi di sini karena dia dibayar beban telepon, berarti biaya teleponnya bertambah 1 juta atau beban teleponnya bertambah 1 juta dan kasnya berkurang sebesar 1 juta. Jika masukkan ke dalam huruf T atau akun T, beban teleponnya di kiri 1 juta karena dia masuknya debit dan kasnya 1 juta masuknya ke kredit. Jadi dalam tabelnya itu di sini akunnya beban telepon
debitnya 1 juta dan kas masuknya ke kredit sebesar 1 juta. Selanjutnya, pada tanggal 18 Januari 2002 diterima pendapatan dari jasa fotokopi sebesar 8 juta. Jadi di sini karena dia menerima pendapatan jasa, berarti kasnya bertambah 8 juta dan pendapatannya bertambah 8 juta. Jika dimasukkan ke dalam akun T, jadi kasnya sebelah kiri atau debitnya 8 juta dan pendapatannya dia bertambah sebesar 1 juta di sebelah kanan. Jadi dimasukkan ke dalam jurnal umumnya, kasnya debit sebesar 8 juta, pendapatannya kredit bertambah sebesar 8 juta. Karena di sininya salah penulisan, pendapatannya di sini bukan 1 juta tetapi 8 juta. Karena kita lihat di kasusnya. Oke, yang selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2002 dibayar asuransi sebesar 750.000. Karena dibayar asuransi berarti biaya asuransinya 750.000 dan kasnya berkurang 750.000. Jadi akun T-nya beban karena dia terjadi biaya asuransi, ini masuknya ke beban asuransi. Karena dia beban berarti debitnya di sebelah kiri 750.000. Karena kasnya berkurang, dia masuknya ke kredit sebesar 750.000. Selanjutnya di sini beban asuransi dia masuknya di debit sebesar 750.000, sedangkan kasnya di kredit sebesar 750.000. Pada tanggal 21 Januari 2002, perusahaan telah menyelesaikan jasa fotokopi sebesar 5 juta, tetapi uangnya belum diterima. Karena dia uangnya belum diterima, piutangnya dia bertambah sebesar 5 juta dan pendapatannya bertambah sebesar 5 juta. Jadi di sininya piutangnya dia masuk ke debit sebesar 5 juta dan pendapatannya dia di kredit masuknya 5 juta. Jadi di jurnal umumnya piutangnya di debit sebesar 5 juta dan pendapatannya di kredit sebesar 5 juta. Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2002 Tuan Rangga menyetorkan uang ke perusahaan sebesar 50 juta. Karena Tuan Rangga menyetorkan uang ke perusahaan sebesar 50 juta, maka kasnya bertambah, modalnya bertambah. Karena kasnya bertambah, berarti ini masuknya ke di sini tanggal 2002 Maret, maksudnya ini tanggal 5 Maret 2002. Kasnya bertambah berarti dia masuknya ke debit sebesar 50 juta dan modalnya bertambah, dia masuknya ke kredit sebesar 50 juta. Sini misalkan pada tanggal 7. Nah, di sini ada perlengkapan bertambah 2 juta dan kas berkurang 2 juta. Jadi soalnya itu seperti apa? Soalnya itu berarti dia membeli perlengkapan secara tunai sebesar 2 juta. Jadi karena dia membeli perlengkapan secara tunai, maka perlengkapannya bertambah 2 juta, kasnya berkurang 2 juta. Jadi dimasukkan ke sininya pada tanggal 7 Maret 2002. Di sini akunnya yang masuk ke debit adalah perlengkapan dan yang di kredit adalah kasnya. Selanjutnya di sini ada pada tanggal 15. Di sini ada kendaraan bertambah 90 juta. Kasnya berkurang 10 juta. Hutangnya bertambah 80 juta. Nah, dia berarti membeli kendaraan secara kredit, tapi kasnya ini dia bayar sebagai DP, sisanya dianggap sebagai hutang yaitu 80 juta. Jadi di sininya itu kendaraannya dia di debit 90 juta karena dia kan membeli kendaraan. Terus kasnya berkurang 10 juta masuknya ke kredit. Karena hutangnya bertambah, dia masuknya ke kredit sebesar 80 juta. Selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2002 di sini ada peralatan bertambah 30 juta. Kasnya berkurang 30 juta. Berarti di sini peralatannya dia membeli peralatan secara tunai. Makanya peralatan bertambah 30 juta, kasnya berkurang 30 juta. Karena peralatannya bertambah, dia masuknya ke debit. Sedangkan kasnya berkurang, dia masuknya ke kredit. Selanjutnya pada tanggal 22 itu biaya telepon bertambah 500.000, kasnya berkurang 500.000. Dia berarti ini beban telepon. Karena dia beban, itu masuknya ke debit 500.000. Kasnya berkurang, masuknya ke kredit 500.000.
Pada tanggal 25 di sini terdapat hutang berkurang 3 juta, kasnya berkurang 3 juta karena mungkin dia membayar hutang. Karena dia membayar hutang berarti hutangnya dia berkurang dan kasnya dia berkurang. Jadi di sininya karena hutangnya berkurang masuknya ke debit sebesar 3 juta dan kalau kasnya berkurang dia masuknya ke kredit sebesar 3 juta. Selanjutnya pada tanggal 26 di sini ada kas bertambah 10 juta, pendapatan bertambah 10 juta. Jadi dia mungkin menerima pendapatan. Ya, dia menerima pendapatan jasa. Jadi di sininya itu karena kasnya bertambah dia di debit sebesar 10 juta. Kalau pendapatannya bertambah berarti masuknya ke kredit sebesar 10 juta. Selanjutnya pada tanggal 27. Pada tanggal 27 itu piutangnya bertambah sebesar 25 juta. Kemudian peralatannya berkurang 25 juta. Jadi di sininya itu karena piutang dia bertambah, jadinya masuknya ke debit sebesar 25 juta. Peralatannya dia masuknya ke kredit sebesar 25 juta. Selanjutnya pada tanggal 29. Pada tanggal 29 itu terdapat beban gaji. Beban gajinya bertambah sebesar 2 juta. Kalau beban gajinya bertambah, kasnya berkurang 2 juta. Jadi karena dia masuknya beban itu kalau bertambah berarti masuknya ke debit sebesar 2 juta. Kasnya berkurang, masuknya ke kredit sebesar 2 juta. Jadi kalau menggunakan jurnalnya seperti ini. Di sini ada tanggal, ada rekening, keterangan, ref, debit, dan kredit. Di sini tahun 2020 1 Januari. Berarti di sini kasnya di debit 50 juta. Kemudian modalnya di kredit sebesar 50 juta. Selanjutnya tanggal 7 itu perlengkapannya di debit sebesar 2 juta dan kasnya di kredit sebesar 2 juta. Kemudian tanggal 15 kendaraannya di debit sebesar 90 juta, kasnya di kredit sebesar 10 juta. Kemudian hutangnya dia di kredit juga sebesar 80 juta. Dan ini kasnya sebesar 1 juta. Itu yang sebelumnya itu kasnya itu salah. Yang benar itu cuma hanya sampai kendaraannya di debit, kasnya di kredit, dan hutangnya di kredit. Oke. Yang selanjutnya di sini pada tanggal ini masih sama. Di sini pada tanggal 17 Januari 2020 peralatannya di debit sebesar 30 juta dan kasnya di kredit sebesar 30 juta. Kemudian pada tanggal 22-nya biaya teleponnya dia di debit 500.000 sedangkan kasnya di kredit 500.000. Tanggal 25 di sini hutangnya di debit 3 juta dan kasnya di kredit 3 juta. Tanggal 26 kasnya di debit 10 juta, pendapatannya di kredit sebesar 10 juta. Selanjutnya ini masih tanggal 27 piutangnya di debit 25 juta, peralatannya di kredit. Beban gajinya tanggal 29, beban gajinya di debit, kasnya di kredit. Jadi tidak semua akun jika bertambah dia di debit atau jika berkurang dia di kredit. Itu sudah terdapat daftar akun-akunnya. Misalkan kalau kasnya bertambah dia masuknya itu ke debit, tapi kalau kasnya berkurang dia masuknya ke kredit. Sedangkan kalau utang usaha dia kalau bertambah di kredit, dia kalau berkurang dia di debit. Sama seperti modal pendapatan. Kalau misalkan biaya beban, dia kalau misalkan bebannya dia bertambah dia masuknya ke debit. Kalau bebannya dia berkurang dia masuknya ke kredit walaupun dia itu sebagai beban gitu. Untuk selanjutnya mungkin latihan Excel. Jadi segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang atau masih belum dimengerti sama semuanya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.